Pamor keris memang makin menanjak. Bank Indonesia mencatat volume transaksinya mencapai 2,6 miliar atau tumbuh 169,1% secara tahunan dengan nilai 262,1 triliun rupiah atau tumbuh 148,2% secara tahunan per Maret 2025. Transaksi ini melibatkan 38,1 juta pedagang dengan 56,3 juta pengguna keris. Angkanya tumbuh dari hanya 55 juta pengguna dan 36 juta pedagang sampai akhir 2024. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, pertumbuhan signifikan transaksi keris terjadi antara lain karena perubahan kebiasaan masyarakat. Setelah masa pandemi COVID-19, transaksi digital menjadi kebiasaan baru. Filia berujar dari sisi permintaan, budaya digitalisasi masyarakat Indonesia telah terbentuk, terutama mulai dominannya generasi Z dalam partisipasi ekonomi nasional. Adapun di sisi supply, penyelenggara sistem pembayaran terus berinovasi. Dari semula hanya ada metode Merchant Presented Mode, kini juga tersedia opsi Customer Presented Mode. Artinya, transaksi bisa dilakukan dengan kode QR milik pedagang ataupun konsumen. Tak hanya di dalam negeri, keris juga memiliki peminat di luar negeri. Indonesia sudah bekerja sama dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura untuk mengintegrasikan sistem pembayaran yang sama. Filia mengatakan pertumbuhan transaksi keris antar negara inbound pada kuartal 1 2025 mencapai 270% secara tahunan. Sedangkan transaksi outbound pada periode yang sama tumbuh 115% secara tahunan. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Santo Soli, menambahkan alasan lain melonjaknya transaksi keris. Menurut dia, populasi pengguna keris yang besar tak terlepas dari pertumbuhan kepemilikan ponsel yang dilengkapi dengan kamera dan koneksi internet. Setidaknya hingga Juli 2024, pemerintah Indonesia mencatat terdapat 354 juta ponsel aktif di dalam negeri dan total pengguna internet sebanyak 185 juta. Selain itu, transaksi menggunakan keris lebih mudah. Bank Indonesia misalnya pernah memberikan insentif pembebasan biaya merchant discount rate untuk transaksi hingga Rp500.000 di usaha mikro. Dia juga mencatat nilai tukar saat bertransaksi menggunakan keris di luar negeri lebih kompetitif. Hal ini menjadi salah satu daya tawar untuk mengembangkan peran keris ke negara lain. Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat menyebut keris sebagai salah satu hambatan perdagangan di Indonesia. Hambatan ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menerapkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia. Namun Santoso menegaskan bahwa keris dirancang pada 2019 tanpa bermaksud menghalangi pemain lain. Ia ingat sudah ada diskusi dengan sejumlah penyelenggara jasa pembayaran, termasuk Visa dan Mastercard yang berasal dari Amerika Serikat. Namun kedua perusahaan lebih banyak menggunakan kartu dan menganggap kode QR sudah ketinggalan zaman. Indonesia yang kesulitan berinvestasi pada perangkat pembaca kartu yang masif akhirnya memilih opsi kode QR. Kode ini lebih mudah diakses masyarakat dan ponselnya. Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat menyatakan, peran keris krusial sebagai infrastruktur publik digital yang menyatukan berbagai metode pembayaran elektronik agar kompatibel secara nasional. Selain itu, kehadiran keris menekan biaya transaksi sehingga makin banyak pelaku usaha informal dapat bergabung ke ekosistem keuangan digital. Sebelum ada keris, transaksi yang menggunakan jaringan internasional kerap dikenai biaya tinggi karena harus melalui switching luar negeri. Hal ini memberatkan konsumen serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.